Berikutnya ini sedikit gambaran mengenai COVID-19 di mana banyak orang bertanya mungkin seperti apa sih sebetulnya bentuk penyakitnya. COVID-19 virus corona ini akan menyerang saluran pernafasan, tidak hanya saluran pernafasan sebetulnya, tetapi utamanya adalah saluran pernafasan, di mana dia akan membuat jaringan fibrosis di dalam paru-paru, sehingga ini yang di CT scan akan terjadi ground glass opacity, GGO ya. Jadi di sini paru-parunya itu putih semua, lendirnya banyak, sehingga orang itu jadi pneumonia, susah sekali untuk bernafas ya. Dan biasanya untuk kejadian seperti ini, untuk balik seperti awal sembuh itu tidak bisa semua orang merasakannya. Jadi ada yang berangsur-angsur malah menuju pada hipoksia kemudian meninggal, tetapi ada juga yang bisa sembuh tetapi meninggalkan jaringan parut. Nanti saya akan ceritakan. Nah, ini adalah paru-paru fibrosis ya yang menjadi gagal fungsi di mana coronavirus ini menyerang paru-paru sehingga membentuk jaringan parut. Nah, jaringan parut inilah Bapak Ibu sekalian yang irreversible atau tidak bisa kembali. Oleh karena pada saat orang-orang yang terkena infeksi coronavirus ini kemudian terjadi fibrosis, maka biasanya antara mungkin sembuhnya tidak bagus ya fungsi paru-parunya atau mungkin harus transplantasi paru-paru seperti yang terjadi di China ya karena ini tidak bisa kembali sudah fibrosis namanya. Nah, kemudian terjadi juga pada saat infeksi coronavirus yaitu trombosis atau sumbatan pembuluh darah tidak hanya di paru-paru, bisa terjadi di kaki, di prostat, di jantung, di ginjal dan dimanapun keseluruhan tubuh kita. Maka ini yang dapat menimbulkan resiko kematian ya, tidak hanya sesak nafas saja. Kemudian cara penularannya kita sudah tahu bahwa di Jepang pun sudah ada penelitian. Di saat kita mengucapkan berkata-kata tanpa masker, kemudian mengucapkan kata-kata dengan huruf P misalnya, pepaya, maka itu tingkat droplets-nya yang terpercik keluar dari mulut kita itu sangat banyak. Ya, sehingga virus COVID-19 ini berpindah ketika kita berbicara, bersin dan batuk, bahkan saat bernyanyi itu percikan droplets akan terpental lebih jauh dan lebih kuat ya. Maka harus memang dikatakan memakai masker baik untuk yang sedang terinfeksi virus ataupun yang orang sehat. Karena kalau di sini kita lihat bahwa orang yang terinfeksi dia asimptomatik ya atau kita sekarang menyebutnya sebagai OTG dan dia tidak menggunakan masker, kemudian dia tidak sengaja nih dia bersin atau batuk, maka untuk orang yang tidak memakai masker pasti exposure-nya maksimum akan terinfeksi. Karena pada saat berbicara, selama 5 menit saja dengan orang OTG, maka orang sehat tersebut sudah cukup untuk bisa terinfeksi dari COVID-19 ini. Jadi hanya 5 menit saja ya. Tetapi yang menggunakan masker, resiko terpaparnya itu menjadi lebih rendah sampai dengan 75%. Nah, memang penularan itu kadang-kadang kita suka lupa. Saat ini tuh kita memang suka kumpul-kumpul kembali dengan orang-orang yang dekat dengan kita, baik keluarga yang tidak tinggal serumah, dengan rekan-rekan yang ngumpulnya di kafe, kemudian berolahraga bersama, maka kita suka lupa melepas masker dan kita berbicara pada saat mungkin lagi ngopi, lagi makan snack gitu ya. Nah, saat-saat itulah sebetulnya saat-saat yang sangat kritis terjadinya penularan dari COVID-19. Kita rasanya, oh saya kenal kok, dia sahabat saya, oh dia saudara saya. Dia saat ini tidak menimbulkan gejala apa-apa, berarti dia sehat. Belum tentu Bapak Ibu. Karena OTG-OTG saat ini itu mungkin ada di sekitar kita. Jadi saya punya teman namanya Dr. Putro, dia PIC dokter di Wisma Atlet saat ini, dan dia mengatakan bahwa 80% orang yang positif COVID-19 yang dirawat di Wisma Atlet adalah OTG. Bayangkan, 80% yang dirawat adalah OTG. Mereka karena terscreening makanya terlihat dan diketahui mereka itu adalah COVID-19. Tetapi apabila tidak di-screening, maka mungkin orang tersebut tidak sadar mereka adalah seorang OTG. Dan berarti mungkin saja OTG itu Anda atau juga orang-orang di sekitar Anda saat ini. Jadi hati-hati pada saat kita berkumpul bersepeda, olahraga bersama, berlari, makan bersama teman, meeting, kemudian kita bertemu keluarga, tetap waspada. Apalagi yang memiliki penyakit komorbid ya, yang imunitasnya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan yang lain, sehingga yang punya hipertensi, diabetes, kemudian yang imunnya rendah harus sangat-sangat berhati-hati. Jangan percaya bahwa mungkin saudara kita ini sehat atau tidak.
dia bisa dibuktikan sehat atau sakit hanya dengan pemeriksaan. Tetapi lebih baik kita menjaga diri kita. Ya, kadang kita juga suka lupa, udah pakai masker ya, tapi lupa cuci tangan, kemudian kita suka kucek-kucek mata. Nah, pintu masuk dari COVID-19 adalah melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi kalau kita kucek-kucek mata, sudah cukup membuat Anda bisa terinfeksi dari COVID-19 ini ya. Jika di sini ada, jika tertular virus corona, apa sih yang dirasakan? Pastinya akan ada demam katanya, tetapi tidak. OTG itu tidak ada demam sama sekali. Yang paling terlihat jelas di semua orang yang positif dari COVID-19 adalah mereka kehilangan daya penciumannya terhadap aroma. Jadi misalnya badannya masih oke, tidak terjadi apa-apa, nelen juga masih baik-baik saja, tetapi kemudian suatu ketika kok indera penciuman ini menurun ya, nggak bisa mencium bau-bauan ya, nggak bisa merasakan sesuatu gitu ya. Nah, itu adalah ciri-cirinya bahwa Anda terinfeksi dari COVID-19. Jadi, nggak hanya harus demam dulu, nggak harus ngerasain yang namanya badan sakit-sakit dulu, sesak napas dan sebagainya, napas pendek-pendek, itu biasanya terjadi pada orang-orang yang imunitasnya cukup rendah, sehingga manifestasi gejala-gejalanya itu terlihat. Tetapi yang imunitasnya baik, di yang biasanya usia-usia produktif, maka dengan biasanya indera penciuman yang menurun sudah bisa menunjukkan Anda terinfeksi, kemungkinan terinfeksi COVID-19.